Kan. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ustadz dan yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu pendamping proses produk halal. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Alhamdulillah kita semua patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk rasa syukur kita Bapak Ibu pada hari ini kita mengadakan kegiatan pembekalan pendamping proses produk halal yang mana kegiatan ini menurut saya sangat penting ya karena ini salah satu yang kita lakukan untuk bisa membantu pelaku usaha menerbitkan sertifikat halal. Saya merasa sangat bersyukur dan sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Selamat bagi yang sudah lulus. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah qudwatun hasanah yang senantiasa kita hidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari insya Allah. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Amin. Ibu, untuk mengefisienkan waktu saya langsung saja ya. Jadi pertama adalah proses pembuatan ini beh. Izin saya share screen Bapak Ibu. Jadi langkah pertama Bapak Ibu, silakan ketik oss.go.id di web. Kemudian di sini ada dua pilihan ya, ada daftar dan masuk. Kita bisa pilih salah satunya. Kalau misalkan pelaku usaha belum memiliki NIB, bisa diklik daftar atau masuk. Kemudian setelah tampilannya seperti ini Bapak Ibu, silakan klik daftar. Kemudian klik UMK. Sini ada keterangannya ya Bapak Ibu, modal usaha di bawah 5M. Jadi ini salah satu persyaratan untuk usaha mikro kecil yang akan kita bantu membuat sertifikat halal gratis. Kemudian klik lanjut. Jenis pelaku usaha, orang perseorangan, nomor induk kependudukan, silakan masukkan NIK pelaku usaha Bapak Ibu. Baik, jadi tidak ada tanda merah, artinya aman ya. Kemudian klik daftar menggunakan email. Jadi di sini Bapak Ibu bisa memasukkan email generatornya ya. Ini saya cari dulu satu email generator. Permisi Bu, tadi masuk di link apa untuk memperoleh NIP-nya? Di sini Bu, ya untuk nomor ponsel email yang dengan kata sandinya itu yang punya usaha atau pendamping. Iya, jadi email generator ya yang kita gunakan untuk mendaftarkan akun pelaku usaha.
yang dibuat tadi. Kemudian untuk passwordnya Bapak Ibu yang menentukan. Jadi semua pelaku usaha diseragamkan saja. Ah, ya, baik, Bu. Bisa, Bu. Mungkin karena ini teman-teman bingung ya, email generator itu apa, belum belum sempat buat tadi. Oh, belum sempat ya Pak. Oke. Izin Bu, untuk linknya tadi apa Bu ya? Untuk masuk ke sini Bu ya, yang OSSD. oss.go.id Boleh dikirim di obrolan Bu, linknya Bu. bisa. Nanti saya share, Bu. Nanti saya share. Oh ya, kurang Pak. Baik, Nah ini kita sudah masuk Bu ke linknya. Izin ini kita klik daftar atau masuk dulu ya? kemudian di sini kita masukkan email generator ya Bapak Ibu. Jadi nanti setelah pelatihan silakan Bapak Ibu membuat email generator. Itu email itu untuk satu pelaku usaha Bapak Ibu. Jadi di situ kan ada ribuan email Belum tampil, Bu, belum tampil. daftar. Jadi caranya email generator masih belum ini. Maaf, Ibu, penjelasannya mungkin bisa ini di jangan terlalu cepat karena sepertinya banyak teman-teman yang tertinggal baru mau ini. Betul sekali. Bahkan Baik, ada bahkan ada yang belum dapat link apa namanya linknya untuk login untuk masuk. Untuk linknya di sebelum obrolan ada sudah. Ya. sudah ada. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu di sini apakah Bapak Ibu sudah memiliki data pelaku usaha untuk dipraktekkan? Udah, Bu. Sudah ada. Baik, jadi tadi Ya, Bu. ya saya ulangi dulu satu kali ya. Kemudian Bapak Ibu nanti silakan diikuti langkah-langkahnya untuk sesi tanya jawabnya nanti setelah selesai ya. Ya, begini aja ya Bapak Ibu, kita tuntaskan aja dulu penjelasan dari Bu Arfiani. Nanti jika ada yang memang terlangkai, nanti kita bisa tanyakan ya. Disimak aja dulu Bapak Ibu ya. Disimak. Dan juga rekamannya akan kami kirimkan di grup gitu untuk bisa dipelajari lebih lanjut. Gitu. Baik, Pak. Oke, Baik, terima Pak. kasih. Baik. Akan dilanjutkan Ibu. Baik, ini ya Bapak Ibu saya lanjutkan. Jadi langkah pertama tadi Bapak Ibu klik daftar yang ini. Kemudian pilih UMK, klik lanjut. Jenis pelaku usaha, pastikan Bapak Ibu memilih orang perseorangan. Kemudian nomor induk kependudukan, di sini kita masukkan NIK pelaku usaha Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan di sini tanda merah Bapak Ibu, artinya pelaku usaha sudah memiliki nomor induk berusaha. Nah, jadi silakan diingatkan kalau misalkan pelaku usaha sudah memiliki NIB. Tapi biasanya rata-rata pelaku usaha eh, memahaminya ketika kita mengatakan surat izin usaha ya. Kemudian klik daftar menggunakan email, masukkan emailnya di sini.
Setelah masukkan nomor, setelah masukkan email Bapak Ibu, klik verifikasi. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini. Masukkan kode verifikasi yang dikirim ke email. Nah, silakan cek email Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu setelah membuat email generator, silakan diaktifkan email utamanya ya. Jadi ini contohnya Bapak Ibu, email generatornya. Ini kontak masuk yang masuk di email utama. Permisi Bu, izin Ada bertanya. Untuk email yang dimasukkan, email dari pendamping atau yang pelaku usaha? ini NIB kita buatkan untuk pelaku usaha ya, untuk pengajuan sertifikat halal. Jadi NIB itu merupakan salah satu syarat untuk bisa pengajuan sertifikat halal. Bertanya, Bu. Mungkin Bu. Ya, Yang dimaksud email generator yang seperti apa itu? itu tadi yang dibuat. Jadi kita buat email biasa, usahakan mengandung kata halal ya. Kemudian kita gandakan Bapak Ibu. Jadi yang ada email bayangannya ya. Jadi satu email hasilnya sudah ribuan. Itu tadi yang email generatornya Bapak Ibu. Itu untuk memudahkan kita ya Bapak Ibu dalam menginput data pelaku usaha supaya bisa cepat. Kemudian Bapak Ibu, di sini kita masukkan kata sandi ya. Jadi kata sandinya minimal 8 karakter ya, menggunakan huruf, angka, dan karakter spesial. Seperti ini ya, karakter spesial seperti tanda seru, pagar, dan lain-lain. Kemudian klik lanjut. Nama pelaku usaha, pastikan namanya di sini Bapak Ibu sesuai dengan KTP ya. Jadi kalau misalkan menggunakan haji, tidak usah dicantumkan. Ya, langsung namanya saja. Kemudian jenis kelamin, silakan diklik. Tanggal lahir, alamat. Nah, di sini alamatnya Bapak Ibu cukup jalannya ya. Tidak usah cantumkan RT-nya, RW-nya. Contohnya Jalan Makmur. Kemudian provinsi, pilih kabupaten, kecamatan, kemudian kelurahan. Setelah Bapak Ibu mengisi data dengan lengkap dan benar, silakan centang pernyataan setuju ya. Kemudian klik daftar. Baik, sudah berhasil Bapak Ibu, kemudian klik masuk. Kalau misalkan datanya itu ada yang keliru Bapak Ibu, tidak akan bisa berhasil ya. Jadi kalau misalkan ada tanda merah, silakan dicek kembali.
Nah, setelah tampilannya seperti ini Bapak Ibu, klik mulai, kemudian klik ini sampai selesai. Baik, ini sudah keterangannya sudah berhasil ya Bapak Ibu. Scroll ke bawah. Nah, di sini tidak usah diisi ya. PWP-nya juga kalau misalkan ada, silakan diisi. Tapi kalau tidak ada, dikosongkan saja. Jadi NPWP itu option ya Bapak Ibu, artinya boleh tidak diisi. Kemudian, apakah perusahaan Anda melakukan impor barang sendiri? Pilih tidak. Apakah Anda sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan? Pilih tidak. Ini juga tidak. Kemudian simpan. Baik, datanya sudah berhasil. Nah, jika sudah berhasil Bapak Ibu, di sini ada keterangan tambah bidang usaha. Silakan diklik. Kalau tidak bisa langsung klik Bapak Ibu, silakan direfresh ya. Baik, kita coba kembali. Klik tambah bidang usaha. Kemudian pilih bidang usaha, jenis kegiatan usaha, pilih utama. Jadi nanti kalau misalkan penambahan KBLI ya Bapak Ibu, misalkan pelaku usaha memiliki dua jenis produk. Nah, di sini jenis kegiatan usahanya tetap utama ya. Kemudian bidang usaha. Nah, untuk bidang usaha Bapak Ibu, jadi ada kode KBLI yang memang sudah disiapkan ya. Eh, di sini kita masukkan kode KBLI yang sesuai dengan jenis produk yang akan kita input. Nah, di sini yang akan saya praktekkan adalah minuman ya, minuman. Jadi kode KBLI-nya itu 11090. Jadi ini industri minuman lainnya. Jadi disesuaikan ya Bapak Ibu. Kemudian ruang lingkup kegiatan, pilih seluruh. Scroll ke bawah, kemudian simpan. Ini yang warna biru silahkan diklik. Baik, ini sudah terisi ya data usahanya. Kemudian, apakah Anda memiliki NPWP berbeda atau cabang di lokasi ini? Silakan diklik, kemudian pilih tidak. Nama usaha atau kegiatan. Nah, kalau misalkan pelaku usaha memiliki nama usaha, silakan diketik nama usahanya. Tetapi kalau misalkan pelaku usaha tidak memiliki nama usaha, bisa nama pelaku usaha saja. Kita lihat di sini apakah pelaku usaha memiliki nama usaha. Ya. Kemudian scroll ke bawah, lokasi kegiatan usaha, pilih daratan, luas lahan usahanya. Silahkan Bapak Ibu kalau misalkan ke lokasi usaha ya, silahkan eh, disesuaikan kira-kira berapa luas lahan usahanya. Kemudian satuan, pilih meter persegi, alamat usaha. Tadi yang kita input adalah alamat domisili ya sesuai dengan KTP. Kalau di sini Bapak Ibu alamat usaha. Jadi kalau misalkan pelaku usahanya di Jawa, kemudian usahanya di Sulawesi Selatan, maka di sini kita isi alamat yang ada di Sulawesi Selatan. Seperti itu. Ini kita lihat alamat usahanya.
ini di Kamtim. Baik, kemudian pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, kuliah. Jadi di sini alamatnya di sekolah. Kemudian kecamatan, kelurahan, bukan kode pos. Untuk garis bintang dan garis bujurnya Bapak Ibu, ini bisa kita searching di Maps ya. Jadi silakan dibuka webnya, kemudian ketik Maps. Masukkan alamatnya di sini di pencarian. Baik, di sini sudah nampak ya alamatnya. Di sini ada ikon merah. Jadi kemudian ikon lokasi ya. Kemudian klik kanan. Nah, ini ada nomor paling atas ya Bapak Ibu. Silakan diklik. Setelah itu kembali ke OSS. Pastekan di sini Bapak Ibu. Nah, untuk angka di belakang koma, silakan di-cut. Kemudian paste di sini. Dihapus saja komanya ya. Baik, sudah selesai. Jadi ini cara menentukan garis intan dan garis bujurnya Bapak Ibu. Kemudian, apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan? Pilih sudah. Usaha berjalan sejak kapan? Kemudian, apakah Anda akan melakukan pembangunan gedung? Pilih tidak ya Bapak Ibu. Modal usaha berapa? Jadi ini modal usahanya selama setahun ya untuk minuman. Ini pelaku usaha modal usahanya 15 juta. Kemudian validasi risiko, silakan diklik. Baik, sudah berhasil ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah ada di sini keterangan berhasil, berarti datanya berhasil tersimpan. Kemudian deskripsi kegiatan usaha, bisa skala industri kecil menengah.
Kemudian jumlah tenaga kerja. Nah, berapa jumlah karyawannya? Kalau misalkan pelaku usaha tidak memiliki karyawan Bapak Ibu, jumlahnya silakan diinput satu saja ya. Jadi pelaku usaha sebagai pemilik sekaligus sebagai karyawan. Kemudian setelah kita isi jumlah tenaga kerja, klik tambah produk atau jasa. Ini yang warna biru ya Bapak Ibu. Ini yang terakhir. Jenis produk atau jasa, saya sarankan pilih lainnya saja ya Bapak Ibu. Jenis produk misalkan minuman, Just Juice. Kalau menggunakan kata Just Juice berarti mereknya orang lain ya. Jadi saya bisa diketik di sini misalkan minuman rasa coklat, jeruk. Nah, silakan diketikkan semua jenis minumannya di sini ya. Bisa sampai 10 varian. Kemudian kapasitasnya, berapa jumlah produk yang diproduksi selama 1 tahun. Nah, di sini pelaku usaha memproduksi 41 liter. Kemudian, apakah Anda menggunakan bahan atau proses tidak halal? Pilih tidak. Apakah Anda sudah memiliki sertifikat halal? Pilih belum. Kemudian, klik simpan. Baik, ini sudah tersimpan ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah terisi di sini, artinya datanya sudah tersimpan. Kemudian klik selesai. Silakan klik ya, lanjut ke proses berikutnya. Kemudian centang, lanjut, lanjut. Ini Bapak Ibu, saya login. Baik Bapak Ibu, sudah selesai ya. Jadi semudah itu membuat NIP. Kemudian klik lanjut, klik proses perizinan berusaha. Nah, di sini ada pernyataannya Bapak Ibu, silakan dicatat semuanya. Ya, kita cek kembali ya, supaya tidak ada yang terlewatkan. Baik, semuanya sudah tercentang. Kemudian klik lanjut Bapak Ibu. Centang, di sini ada pernyataan. Kemudian klik terbitkan perizinan berusaha. Scroll ke bawah, klik unduh NIP. Bapak Ibu, kalau di HP biasanya tidak bisa terklik ya, jadi silakan ditekan lama. Nanti akan muncul arahan untuk unduhan ya. Nah, ini tampilan NIB-nya ya Bapak Ibu. Ini sudah jadi. Sini ada satu KBLI. Jadi kalau misalkan kita mau tambah, sama seperti tadi caranya ya. Silahkan di copy nomor induk berusahanya. Jadi ini nanti diisi saat kita regis di Halal. Jadi sudah selesai untuk pembuatan NIB. Saya kembalikan ke Pak Masat.
Baik, kita buka sesi jawab dulu atau kita break? Atau bagaimana Bu? Kita lanjut saja dulu di pembuatan si halal ya. Nanti kita kolektif pertanyaannya untuk teman-teman ya. Kita lanjut aja dulu untuk pembuatan si halal. Nanti kalaupun sudah masuk waktu sholat asar di Sulawesi, kita break Kita lanjut. sejenak Bapak. Ya, kita lanjut aja dulu ya. Nanti kalau sudah masuk waktu azan di wilayah Sulawesi, Bapak Ibu, mohon izin untuk kita break sejenak 20 menit. Setelah itu kita lanjutkan. Gitu ya. Lanjut aja dulu ya, Bu. Ke si halal. Ya, Baik, baik baik. Pak. Silakan, Bu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut di si halal. Silakan ketik ptsp.halal.go.id. Kemudian di sini ada username. Ini kalau misalkan kita sudah memiliki akun ya Bapak Ibu, jadi langsung login. Kalau belum memiliki akun, silakan klik daftar di sini. Ini yang dibawa login. Nah, maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Tipe pengguna, sini ada dua ya, ada fasilitator, kemudian ada pelaku usaha. Nah, kita pilih pelaku usaha Bapak Ibu. Kemudian, masukkan nama pelaku usaha. Masukkan email. Masukkan nomor HP pelaku usaha. Sepertinya pendampingnya tidak mengisi nomor HP. Izin saya minta dulu Bapak Ibu. Di sini masukkan nomor HP, kemudian kata sandinya disamakan saja dengan yang ada di si halal tadi ya. Jadi kata sandi sudah ada kosong. Kemudian kata sandi disamakan saja yang ada di NIB tadi. Kemudian klik buat akun. Ini nomor HP sudah terdaftar ya. No battery, please charge.
Jadi ini pelaku usahanya tidak memiliki nomor HP. Saya minta dulu nomor HP anaknya. Jadi Bapak Ibu dulu di sini bisa ya tidak ada nomor HP di input, sekarang sudah ada. Ya, dulu bisa diubah di sini. Jadi tidak ada lagi. Semoga ini belum pernah digunakan. Kemudian klik buat akun. Jadi saya ulangi ya Bapak Ibu. Kemudian masukkan email, nomor HP, masukkan kata sandi, kemudian klik buat akun. Jadi keterangan email terdaftar. Saya ganti dulu emailnya Bapak Ibu. Oh, berarti tadi sudah terdaftar Bapak Ibu sudah berhasil, mungkin karena jaringan ya, sehingga tidak bisa terklik tadi. Jadi kita coba login ulang menggunakan email yang tadi. Baik, kemudian klik saya bukan robot, login. Oke, baik. Masukkan verifikasi ya. Silakan pilih email, kemudian klik kirim kode verifikasi. Nah, baik Bapak Ibu, silakan cek kembali emailnya ya. Jadi silakan masukkan kode OTP yang masuk di email. Kemudian klik verifikasi kode. Baik, sudah sukses Bapak Ibu. Kemudian klik pergi ke halaman login. Nah, silakan login kembali. Jadi tadi sudah berhasil ya Bapak Ibu, tapi mungkin karena jaringan sehingga tidak bisa terklik. Masukkan email dan password yang sudah dibuat tadi.
Kemudian klik kembali, saya bukan robot, klik login. Nah, pastikan di sini diperhatikan ya Bapak Ibu, sebelum klik selanjutnya seperti ini, yang tercentang adalah luar negeri. Jadi pastikan pilih dalam negeri. Kemudian klik selanjutnya, masukkan nomor induk berusaha. Oke, klik kirim. Baik Bapak Ibu, setelah diklik kirim, tampilannya akan seperti ini. Kemudian klik kirim. Baik, data pelaku usaha sudah berhasil ya. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi di sini ada beberapa menu ya. Plus dulu. Kemudian pilih pelaku usaha terlebih dahulu Bapak Ibu. Klik ubah. Jadi kalau tidak bisa mendukung. Kemudian klik kembali ubah. Baik. Jadi kalau misalkan tulisan ubah sudah berubah menjadi seperti ini ya, ada kembali dan simpan berarti sudah bisa diedit Bapak Ibu. Silakan scroll ke bawah. Kan ya di sini untuk data pelaku usaha saya melihat terkadang ada pendamping yang mengisi penanggung jawabnya atas nama pendamping ya. Kemudian penyelia halal juga diisi atas nama pendamping. Jadi tidak boleh ya Bapak Ibu untuk data pelaku usaha di sini adalah data pelaku usaha itu sendiri, termasuk penyelih halalnya. Karena memang untuk usaha mikro kecil, penyelih halalnya itu diperbolehkan pelaku usaha sendiri. Jadi diperbolehkan ya, atau karyawannya. Seperti itu. Jadi tidak boleh pendamping yang menjadi penyelih halal. Kemudian penanggung jawab di sini juga harusnya pelaku usaha ya. Isikan nama, jadi silakan isikan nama pelaku usaha. Kemudian masukkan nomor HP-nya. Email, dan kita bisa langsung copy ya Bapak Ibu emailnya di sini. Sekarang sudah tidak bisa. Kemudian scroll ke bawah. Nah, pertama kita isikan data pabrik. Ini tidak bisa terlewatkan ya Bapak Ibu. Jadi pabrik di sini yang dimaksud adalah tempat memproduksinya ya. Kemudian klik tambah. Lokasi pabrik, pastikan pilih dalam negeri. Kemudian nama pabrik. Di sini kita isikan nama usahanya Bapak Ibu. Alamat pabrik, jadi alamat usahanya ya Bapak Ibu. Tadi di lokasi usahanya di SDN. Pilih provinsi, kabupaten, kemudian negara Indonesia, kode pos. Silakan pilih kode posnya. Scroll ke bawah, status pabrik milik sendiri. Kemudian scroll lagi, klik tambah ya.
Yang ini. Baik, setelah kita klik tambah Bapak Ibu, di sini sudah terisi datanya ya. Tadi di sini kosong, sekarang sudah terisi, berarti sudah berhasil. Kemudian Bapak Ibu, outlet. Nah, saya lihat di sini terkadang pendamping mengisi alamat outlet dengan usaha yang sama ya. Jadi kalau misalkan outlet ini Bapak Ibu option ya, kalau misalkan pelaku usaha memang memiliki tempat menjual yang berbeda dengan lokasi produksinya, maka outletnya diisi dengan syarat bukan dititip ya di warung orang lain, tapi memang milik pelaku usaha itu sendiri. Ya, kalau misalkan pelaku usaha hanya menjual di rumah, contohnya ya, maka outletnya tidak usah diisi Bapak Ibu, dilewatkan saja. Kemudian penyelih halal, klik tambah. Jadi sekali lagi saya tegaskan, penyelih halal adalah pelaku usaha itu sendiri atau bisa karyawan ya, yang bisa memastikan memeriksa bahwa bahan, produk, proses sampai kepada penyajian itu semuanya halal. Ya, itu fungsi dari penyelih halal. Jadi harus orang yang memang berada di lokasi produksi tersebut yang bisa mengeceknya setiap saat. Kemudian nomor KTP, masukkan nomor KTP pelaku usaha. Nomor HP, berikan nomor HP-nya. Kemudian nama, agama penyelia. Nah, di sini agamanya wajib Islam ya Bapak Ibu. Kemudian untuk nomor sertifikat dan tanggal sertifikat ini dikosongkan Bapak Ibu. Kenapa dikosongkan? Karena pelaku usahanya tidak pernah mengikuti pelatihan penyelidik halal. Beda kalau misalkan jalur reguler itu diwajibkan mengikuti pelatihan penyelidik halal. Jadi di sini kita kosongkan. Kemudian nomor SK, sini silakan Bapak Ibu tulis ketik 001 saja ya. Jadi bebas di sini Bapak Ibu. Tanggal SK, tanggal hari ini. Kemudian upload KTP. Klik tambah. Baik, sudah berhasil ya Bapak Ibu. Jangan lupa klik simpan. Simpan. Oke, berhasil menambahkan data. Jadi sudah selesai untuk data profil Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu, karena di sini sudah masuki waktu sholat, jadi kita break sejenak ya. Izin Pak Mas Pat. Jadi mungkin Pak Mas Pat. Ya, Bu. Ya, izin Pak, di sini sudah masuk waktu sholat. Oke, oke, oke. Ya, jadi sebagaimana kesepakatan bersama Bapak Ibu, ya kita break sejenak untuk ini ya. Apa? Untuk sholat asar ya, untuk di wilayah Sulawesi. Jadi pukul 15.4
pukul 15.50 kita kembali join ya Bapak Ibu ya. Makasih. Silakan Bu. No battery, please charge. Baik, baik, izin Bapak Ibu saya lanjutkan ya. Kemudian setelah kita selesai mengisi data pelaku usaha Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah klik pengajuan self declare. Jadi di sini ada self declare mandiri, ada juga self declare. Nah, silahkan Bapak Ibu pilih pengajuan self declare. Kemudian tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Klik buat pengajuan yang ini Bapak Ibu. Kemudian isikan kuesioner. Saya tidak pernah mendapatkan fasilitas sertifikat halal, ya. Jadi silakan klik ya. Kemudian aktivitas produksi yang dilakukan merupakan usaha rumahan. Jadi ini semua persyaratannya Bapak Ibu. Klik ya. Proses produksi menggunakan bahan halal. Klik ya. Kemudian jika ada proses produksi produk lain yang menggunakan bahan non halal dilakukan pada tempat terpisah menggunakan alat yang berbeda. Pilih ya. Kemudian, proses produksi tidak menggunakan bahan berbahaya. Gitu ya. Kemudian, proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan. Proses produksi menggunakan peralatan manual atau semi otomatis. Klik ya, kemudian klik simpan. Baik, setelah diklik simpan Bapak Ibu, tampilannya akan seperti ini. Kita diarahkan untuk memilih KBLI ya. Nah, di sini bisa diklik. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu menginput 3 KBLI, maka di sini juga akan nampak 3 KBLI. Tapi tadi kita hanya menginput 1 KBLI ya. Jadi di sini juga hanya ada 1 pilihan. Kemudian klik daftar. Baik, setelah klik daftar, klik ubah. Kemudian klik pengajuan. Untuk data pelaku usaha Bapak Ibu ini sudah terisi ya. Jadi kita langsung ke pengajuan. Kemudian jenis pendaftaran baru, kode daftar atau fasilitasi, silakan diklik. Pilih BPJPH Sehati ya Bapak Ibu. Nih BPJPH Sehati 2025. Kemudian scroll ke bawah, nomor surat permohonan. Tadi di penyelia halal kita isikan nomor 001. Jadi di sini kita lanjutkan 002 ya. Jadi silahkan dikreasikan sendiri Bapak Ibu, bisa sertakan bulan, saya juga langsung tahun. Kemudian tanggal surat permohonan, untuk tanggalnya Bapak Ibu sama seperti tadi. Jadi tanggal hari ini. Tanggal kita menginput data. Kemudian jenis layanan, ini minuman, jenis produk, minuman dengan pengolahan. Kemudian nama usaha atau merek dagang. Nah, jadi kalau pelaku usaha tidak memiliki nama usaha, bisa diarahkan ya untuk membuat nama usaha atau bisa menggunakan nama pelaku usaha itu sendiri. Area pemasaran,
kalau misalkan usaha rumahan, mikro kecil itu rata-rata area pemasarannya masih kabupaten ya Bapak Ibu, tapi kalau misalkan sudah dikirim ke provinsi, luar provinsi, bisa pilih provinsi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi disesuaikan saja. Kemudian lokasi pendamping. Untuk lokasi pendamping Bapak Ibu, di sini ada dua pilihan ya. Ada kabupaten dan provinsi. Nah, jadi jika Bapak Ibu berada di kabupaten yang sama dengan pelaku usaha, maka Bapak Ibu bisa memilih kabupaten. Tetapi jika Bapak Ibu berada di kabupaten yang berbeda dengan pelaku usaha, pilih provinsi. Di sini pendamping lokasinya berada di kabupaten yang sama. Jadi saya pilih kabupaten. Lembaga pendamping di sini kita pilih apa Bapak Ibu? Lembaga pendampingnya Bapak Ibu berada di lembaga mana? Halal Center Insanul Kamil. Ya, benar. Jadi Halal Center Insanul Kamil. Kemudian pendamping, barulah di sini nama Bapak Ibu ya. Ini yang saya input datanya adalah datanya Haswinda ya. Kemudian scroll ke atas, klik simpan perubahan. Nah, setelah kita simpan Bapak Ibu, data pelaku usaha ini akan masuk di akun Bapak Ibu ya. Jadi mengenai bahan, produk, proses bisa diinput di akun pelaku usaha, bisa juga di akun pendamping. Untuk pabrik dan outlet ini sudah kita isi juga. Jadi kita lanjut ke bahan. Untuk bahan Bapak Ibu, jadi sini klik tambah ya. Jadi tipe bahan sini ada dua, yaitu bahan bersertifikat dan bahan tidak bersertifikat. Adalah bahan yang sudah melalui proses olahan. Ya, sementara bahan tidak bersertifikat ini adalah bahan nabati yang positif list yang belum diolah sama sekali. Pertama, kita bisa cari bahan tidak bersertifikat. Misalkan kita di sini inputnya air ya. Pilih air murni saja Bapak Ibu. Jenis bahan, untuk jenis bahan Bapak Ibu ada tiga ya. Ada tiga, yang pertama ada bahan, yang kedua ada cleaning agent, dan yang ketiga adalah kemasan. Bahan ini adalah bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut. Kemudian cleaning agentnya adalah alat pembersihnya ya, seperti sabun, air pencuci alat, dan bahan. Jadi ada dua cleaning agentnya. Kemudian kemasan, pembungkus ya, pembungkus makanannya. Yang pertama kita input adalah bahan. Kemudian setelah kita memilih jenis bahan, klik tambah. Baik, di sini sudah ada satu bahan Bapak Ibu. Keterangannya belum diverifikasi pendamping ya. Jadi nanti sebelum datanya dikirim harus masuk ke akun pendamping. Jadi harus diverifikasi. Kemudian klik tambah lagi. Tipe bahan, bahan tidak bersertifikat. Kita input es batu ya. Batu, air murni. Ya pastikan Bapak Ibu pilih air murni. Kemudian jenis bahan, klik tambah. Baik, sudah ada dua bahannya. Kemudian tambah lagi bahan bersertifikat. Nah, kita lihat bahan yang digunakan oleh pelaku usaha adalah Just Juice.
Silakan langsung ketik mereknya ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat ada beberapa bahan yang nampak ya. Tetapi produsennya tidak sesuai. Berarti just juice, serbuk just juice yang digunakan pelaku usaha bukan yang ini ya Bapak Ibu. Silakan klik di item, pilih 100, kemudian scroll ke bawah. Nah, ini produsennya ya, Karunia Alam Segar. Jadi pastikan produsennya sesuai Bapak Ibu. Kemudian input varian rasa yang digunakan oleh pelaku usaha sesuai yang ada di foto ya Bapak Ibu. Ya di sini pelaku usaha menggunakan just juice, rasa anggur dan jeruk. Kita cari rasa anggur dan jeruk. Jadi yang ini ya, jeruk peras. Kemudian jenis bahan, pilih bahan, klik tambah, tambah lagi, tipe bahan bersertifikat, silahkan ketik lagi just juice, scroll ke bawah, kita cari rasa anggur. Yang ini ya, jenis bahan, kemudian klik tambah, oke selesai. Kemudian tipe bahan, cari lagi, misalkan bahannya adalah teh sistri ya. Nah, sama seperti tadi Bapak Ibu, kita harus pastikan produsennya sesuai ya. Nah, pastikan produsennya adalah PT Korisa Nusa Persada. Teh Sisri yang digunakan oleh pelaku usaha di sini rasa ini ya, teh melati dengan gula batu. Kemudian jenis bahan, pilih bahan, klik tambah. Jadi kalau ada beberapa varian ya Bapak Ibu, seperti misalkan pop ice, ada rasa coklat, rasa mangga, diinput satu persatu Bapak Ibu. Nah, seperti itu seterusnya Bapak Ibu. Kemudian klik tambah lagi. Sini bahan bersertifikat. Jadi di sini Bapak Ibu kita bisa mencari berdasarkan eh, produsen, nomor sertifikat, atau merek ya. Ini PT Harum Segar ya, jadi tidak ada di sini. Kita coba cari berdasarkan produsennya. Oke, ini sudah nampak ya Bapak Ibu. Kita cari rasa gula aren.
Jadi ini ya, gula aren, klik ikon panah, kemudian jenis bahan, pilih bahan, klik tambah. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita klik tambah lagi, tipe bahan, pilih bahan bersertifikat, kemudian cari bahannya, kita input cleaning agent lagi ya, air, pencuci alat dan bahan. Oh ya, Afwan, harusnya bahan tidak bersertifikat ya. Oke, kemudian pilih yang air murni Bapak Ibu, klik action, kemudian jenis bahan, pilih cleaning agent. Oke, klik tambah, tipe bahan, bahan bersertifikat. Jadi di sini kita ketik sabun cuci piring ya. Misalkan di sini pelaku usaha menggunakan Sunlight. Nah, pastikan tulisannya benar ya Bapak Ibu, karena satu huruf saja yang keliru itu tidak akan nampak. Jadi silakan disesuaikan dengan yang digunakan oleh pelaku usaha. Jadi ini produsennya Unilever ya. Kemudian jenis bahan cleaning agent tambah. Selanjutnya klik tambah lagi. Tipe bahan, bahan tidak bersertifikat ya. Kemudian input kemasannya, gelas gelas plastik. Kemudian jenis bahan, pilih kemasan. Tambah. Oke, untuk bahan sudah selesai ya Bapak Ibu. Jadi anggap saja kita sudah input semua bahannya. Kemudian produk, tambah produk, klik tambah, klasifikasi produk. Jadi di sini yang mendekati saja Bapak Ibu, tidak harus sama ya. Jadi yang penting mendekati. Rincian produk juga seperti itu. Ya, jadi yang penting mendekati. Nama produk. Nah, di sini kita tidak boleh menggunakan nama produk Just Juice Bapak Ibu. Kenapa? Karena Just Juice itu adalah brand orang lain. Jadi silakan diketikkan saja misalkan Rin atau minuman. Saya input saja minuman ya. Kemudian nama usahanya. Mantin. Kemudian varian rasanya jeruk. Oke, isi merek. Upload foto produk. Nah, jadi Bapak Ibu untuk foto bersama itu wajib ada pelaku usaha, pendamping, ini pendampingnya, gunakan ID card-nya ya Bapak Ibu. Kemudian minuman. Jadi harusnya minumannya ini harusnya cara pegangnya ya di tangannya mungkin bisa di belakang supaya minumannya nampak jelas ya. Nah, kemudian ini lokasi usahanya. Jadi ada produknya sini eh, bahan yang digunakan. Pastikan Bapak Ibu yang ada di sini adalah bahan-bahan yang memang didaftarkan juga ya varian rasanya. Kemudian klik buka, klik tambah. Oke, sudah. Tambah lagi. Di sini juga sama seperti tadi ya. Jadi yang penting mendekati minuman. Kita input nama-nama minumannya tadi. Anggur ya. Nama usaha.
Oke, isikan merek lagi. Upload foto bersamanya. Nah, pastikan foto bersamanya di sini memegang minuman rasa anggur. Ya, klik buka, tambah. Baik, sudah 2 varian. Di sini bisa sampai 10 varian ya Bapak Ibu. Pastikan lagi nama produknya. Misalkan gula aren ya. Kita lihat supaya cepat. Rasa gula aren. Oke, merek. Jadi kalau ada tanda merah Bapak Ibu diabaikan saja ya. Itu tidak berpengaruh. Kemudian upload foto pendampingan. Ini memegang rasa gula aren lagi. Klik tambah. Tambah lagi. Klik tambah. Nama produk. Upload foto bersama. Ya ini untuk rasanya belum saya input. Oke, anggaplah semuanya sudah di-input ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya di sini ada 7 ya. Tapi supaya tidak terlalu lama, kita input sampai 5 saja dulu. Kemudian jumlah bahan yang digunakan untuk menginput bahan Bapak Ibu, di sini kita lihat semua keterangannya 0 ya. Jadi supaya bahannya terinput, kita klik action, ini yang titik 3. Kemudian input bahan. Nah, silakan dicentang semua bahannya, termasuk bahan, cleaning agent, dan kemasan. Nah, pertama ini rasa jeruk ya. Jadi kita input bahan yang digunakan untuk membuat minuman rasa jeruk. Oke, klik tambah. Baik, berhasil ya. Jadi di sini tadinya 0, sekarang sudah berubah jadi 6. Yang kedua lagi, input bahan, rasa anggur. Oke, tambah. Kemudian selanjutnya, input lagi untuk gula arennya. Jadi seperti ini seterusnya Bapak Ibu. Disesuaikan. Pastikan tidak ada terlewatkan ya Bapak Ibu. Ini dan punya belum ada. Oke. Jadi pastikan semuanya sudah terinput Bapak Ibu. Karena ini hanya contoh, jadi saya tidak input semua. Kemudian proses produk halal.
Nah, untuk proses Bapak Ibu, ini kita ketik sesuai urutan yang ada di produk ya. Jadi seperti tadi, yang pertama diinput adalah rasa jeruk. Maka yang pertama dijelaskan adalah rasa jeruk. Kemudian anggur, gula aren. Jadi kemudian antara bahan, produk, dan proses produk halal ini harus selaras Bapak Ibu. Jadi semua bahan yang dicontohkan tadi di produk harus dijelaskan di proses produk halal. Ya, kemudian nama produk harus diketik menggunakan huruf kapital. Ya, seperti ini tadi kan di sini huruf kecil semua, jadi di sini kita bisa ketik menggunakan huruf kapital. Seperti ini contohnya ya. Minuman jeruk, satu, misalkan siapkan alat dan bahan yang sudah bersihkan. Kenapa saya selalu menyertakan kalimat siapkan alat dan bahan yang sudah dibersihkan? Karena Bapak Ibu, sertifikat halal itu luas ya, bukan hanya tentang bahan yang digunakan harus halal, prosesnya halal, tetapi juga harus higienis dan bersih. Makanya kita harus menjelaskan di proses bahwa prosesnya memang higienis dan bersih ya. Kemudian yang kedua, nah untuk jeruk ini jas jusnya tadi tidak di blender ya Bapak Ibu. Jadi siapkan gelas, masukkan serbuk jas jus. Rasa jeruk. Nah, disinilah diuraikan nama atau merek bahan yang digunakan. Kemudian es batu dan air. Aduk sampai tercampur rata. Ketiga, misalkan tutup kemasan, siap dipasarkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita copy untuk menjelaskan minuman varian kedua. Kan prosesnya sama saja. Jadi kita copy. Nah, tinggal diubah Bapak Ibu minuman rasa anggur tadi ya. Nah, di sini kita ketik jas jus rasa anggur. Kemudian kita lihat lagi yang ketiga, ini gula aren ya. Nah, disesuaikan dengan bahan yang digunakan tadi untuk gula aren, rasa gula aren ya. Siapkan gelas, masukkan serbuk. Jadi di sini bukan jas jus lagi. Nah, seperti ini. Kalau misalkan di blender Bapak Ibu, jadi dijelaskan ya.
siapkan blender, masukkan serbuk. Kita contohkan satu ya. Density ya, contohnya dangkal. Istri dulu. Jadi di sini siapkan blender, masukkan serbuk dan rasa full cream. Kemudian es batu, air, blender sampai halus. Kemudian masukkan dalam kemasan. Siap dipasarkan. Seperti itu. Jadi ini contohnya Bapak Ibu. Kemudian klik simpan perubahan. Oke, sudah selesai. Klik pernyataan. Kemudian klik setuju. Baik, sudah selesai ya Bapak Ibu. Langkah selanjutnya, silakan masuk ke akun pendamping. Jadi kita login ke si Halal. Saya menggunakan web yang berbeda ya, email yang berbeda. Kemudian klik login. Berarti ini saya cek dulu. Oke, oh, passwordnya yang keliru. Kemudian klik saya bukan robot, login, oke, close. Kemudian cek data pengajuan pelaku usaha. Jadi ini perval pertama ya Bapak Ibu. Jadi kita 2 kali perval. Jadi sebelum pelaku usaha mengirim datanya, wajib kita perval dulu. Izin Bu. Ini tadi Tidak. Hasna ini klik ikon panah. Maaf Bu, izin. Tidak Maaf, Bu. muncul di layar. Tidak muncul Slide-nya di layar. ditampilkan. Slide-nya Ya, ditampilkan. slide-nya.
Lagi blank Bu, lagi blank. Coba di ini ulang. Share screen Iya, ulang Bu. saya refresh dulu. Oh iya, Pak. Sudah nampak Bapak Ibu? Belum. Bagaimana Pak? Belum, Belum Bu. ya? Belum, ya. Coba share screen ulang Bu. Stop dulu Bu. Stop dulu baru share screen. Oke, sudah ya? Belum. Oh iya, tadi saya di email lain. Baik. Oke, silakan Bu, muncul. Ya, baik. Jadi ini saya loginnya ke akun pendamping ya Bapak Ibu, bukan di akun pelaku usaha. Jadi kita akan melakukan verbal pertama. Ini tadi kantin Hasna ini ya. Jadi ada beberapa pengajian di sini. Yang ingin saya verbal adalah kantin Hasna ini. Klik ikon panah. Izin Bu, mungkin karena ada tadi terlewat dari teman-teman, coba mulai dari masuk pendamping Bu, akun pendamping, setelah itu masuk di mana dan kemana begitu. Oke. Jadi pertama kita login ke si halal Bapak Ibu sama yang tadi ya. Jadi kita loginnya bukan di lembaga lagi ya, di web lembaga, tapi di web ptsp.halal.go.id. Kemudian isikan passwordnya tentang saya bukan robot. Kemudian klik login, close. Kemudian klik cek data pengajian PU. Jadi ada 3 menu di sini ya. Ada informasi sertifikat halal. Ini untuk melihat perkembangan sertifikat halal yang sudah terkirim. Kemudian ada cek data pengajuan PU untuk melihat data pelaku usaha. Cari nama pelaku usaha yang ingin kita verbal. Klik Ya lanjut Bu. Ya, baik. Aduh. Kemudian setelah kita klik tadi, cek data pengajuan PU, kemudian ekor panah, kemudian langkah selanjutnya adalah klik bahan. Nah, di sini sudah ada bahannya, sudah lengkap ya, sudah ada bahan, linen agent, kemudian kemasan. Scroll ke kanan. Nah, di sini ada kotak ya. Silakan centang semua bahannya, tapi sebelumnya Bapak Ibu, silakan klik item ya, supaya tidak ada yang terlewatkan. Pilih semua. Silakan dicentang. Jangan sampai ada terlewatkan Bapak Ibu. Setelah itu, klik simpan. Produk. Begitupun dengan produk. Silakan dicentang semua. Izin, Bu. Kemudian klik simpan. Share screen-nya tidak muncul. Izin. Ya, silakan. Sudah? Tidak muncul share screen-nya, Bu. Oh, tidak. Screen-nya tidak Ya, muncul. ya mohon maaf. Oke.
Sudah nampak? Udah. Apa? Diulangi aja, Bu. Mohon Bapak Ibu, jaringan saya kurang mendukung ya. Bagaimana sekarang Bapak Ibu? Apakah nampak? Jadi ini tadi ya, selesai di bahan, kemudian klik simpan. Nah, setelah tersimpan Bapak Ibu, klik produk. Silakan dicentang semuanya ya. Dicentang, kemudian klik simpan. Nah, nanti akan ada keterangannya ya, berhasil disimpan. Setelah itu ke proses produk, ini enggak tersimpan ya. Ke akun pelaku usaha dulu. Oh ya, sudah tersimpan pengaruh jaringan ya. Kemudian klik simpan hasil verifikasi PPH. Baik, sudah ada keterangannya berhasil. Pernyataan, klik setuju. Oke, sudah selesai. Kembali ke akun pelaku usaha Bapak Ibu. Jadi kita kembali ke akun pelaku usaha. Izin Bapak Ibu, apakah layar saya nampak? Ya, Nampak Bu, Bapak sudah Ibu? kelihatan. Ya, sudah. Oke, Sudah. kalau sudah, klik kembali. Ini akun pelaku usaha ya. Klik kembali. Jaringan. Oke, setelah kita klik kembali, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada pilihan ubah, kirim. Oh ya.
Nah, di sini kita klik kirim Bapak Ibu. Saya refresh dulu ya. Oke, kita klik ulang ikon panah, kemudian klik kirim Bapak Ibu. Kirim. Nah, sudah berhasil ya Bapak Ibu, sudah terkirim. Jadi kalau misalkan tidak bisa terkirim Bapak Ibu, cek kembali mungkin saja ada bahan yang tidak di perpal tadi di akun pendamping. Setelah terkirim, di sini kita lihat status permohonan. Keterangannya submitted PU ya, artinya sudah berhasil dikirim PU. Kemudian langkah selanjutnya kembali lagi ke akun pendamping. Jadi saya login lagi ke akun pendamping. Oke, ini tadi akun pendamping ya. Ini ya, Haswinda. Kemudian klik Verpal Self Declare. Jadi yang ini Bapak Ibu yang ketiga. Oke. Jaringan ini ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Apakah sudah kembali? Nindi, Ya, Bu Arfiani sudah bergabung kembali.
Udah ya, Bu? Ya, mohon maaf, Pak. Iya, Baik. oke. Saya ulang ya. Ya, Sekarang di silakan. proses verbal, Pak. Sudah terakhir. Baik, baik. Silakan, silakan, Bu. Semua jaringan. Ini masih loading, Pak. Oke, saya masuk ke akun pendamping Bapak Ibu. Coba kameranya dinonaktifkan aja ya, Bu, Bu Arfian izin. Mungkin karena pengaruh itu, tadi saya juga begitu. Lagi ini, tapi setelah saya nonaktifkan gambar, nih agaan. Oh ya, baik. Oke, sudah. Semoga oke, Di dunia ini, industri kuliner oke, baik. Wah, nampaknya memang ini jaringannya Bu Arfian ini yang lagi gangguan Bapak Ibu. Bagaimana Bu? Aman? Ya, semoga Nampaknya memang aman. ini gangguan jaringan ya. Iya, dan ini sudah terakhir. Oke, semoga aja ya. Dinonaktifkan. Oke, sudah nonaktif kameranya Ya, Bu. Oke. Alhamdulillah. Semoga Allah bantu. Kemudian klik verbal self declare. Baik, di sini sudah nampak datanya ya Bapak Ibu. Klik ikon panah. Alhamdulillah. Selanjutnya, scroll ke bawah Bapak Ibu. Kemudian, Putus-putus sih Bu suaranya. oke, klik simpan. Kemudian selanjutnya ke persyaratan
Ibu Soalnya tentang tidak jelas. semuanya. Ini semuanya dicentang-centang ya Bapak Ibu. Wah, terlempar lagi. Kemudian di sini ada persyaratan umum. Pastikan dicentang semua Bapak Ibu. Setelah dicentang semua Bapak Ibu, klik simpan pengecekan persyaratan. Setelah itu, setelah ada keterangan berhasil tersimpan warna hijau, scroll ke bawah. Kemudian di persyaratan khusus Bapak Ibu, jika nanti tidak nampak semua ya, sebelum kita klik di itemnya, ya dipastikan Bapak Ibu klik dulu itemnya, pilih 100, kemudian centang buktinya semua. Ini diragukan ya, jadi wajib bersertifikat halal. Ini sudah benar, sudah ada sk semua, produsennya juga sudah sesuai. Duh, lagi-lagi tidak bagus ini, tidak bagus jaringan. Tapi sudah sampai di tahap perval ya, Bapak Ibu ya. Ini tahap terakhir ya. Ini tahap perval, verifikasi dan validasi data pelaku usaha. Baik, tadi sudah sampai di mana Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu Centang-centangnya itu simpan perubahan yang simpan apa tadi itu? ya sudah ya sampai di sini yang bahan. Iya, tuh. Jadi Bapak Ibu poinnya di sini untuk bahan yang tidak bersertifikat atau tidak diragukan, ini keterangannya tidak diragukan, kemudian di keterangan juga terisi ya sebagai misalkan contohnya seperti ini air murni. Nah, kemudian yang ber-SH berarti di sini harus ada harus terisi temuannya ya, ada SH-nya. Kalau sudah diperiksa semua Bapak Ibu, scroll ke bawah. Nah, di sini ada proses produk halal ya. Silakan diklik, tambah persyaratan, klik persyaratan. Pertama, pilih proses, kemudian klik simpan. Oke, sudah. Kemudian klik lagi tambah persyaratan, pilih kriteria SJPH. Klik simpan. Jadi di sini sudah ada dua ya, Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu ini double ya. Kita hapus dulu tes jaringan. Jadi pastikan hanya ada satu ya Bapak Ibu. Satu kriteria dan satu proses. Oke, baik. Sudah selesai. Jadi di proses produk halal sudah ada kriteria SJPH-nya, kemudian sudah ada prosesnya. Jadi sini aman. Kemudian produk, silakan klik tambah. Pilih kriteria, nama atau simbol. Pertanyaan pertama, apakah terkait dengan ibadah agama dan kepercayaan lain? Jawabannya pilih tidak. Klik simpan. Kemudian klik tambah lagi. Nah, pilih lagi pertanyaan kedua. Jadi kriterianya tetap ya, sampainya semua pertanyaan sudah
sudah terjawab. Akidah Islam, pilih tidak, simpan. 3. Apakah menggambarkan kekufuran dan kemaksiatan? Pilih tidak, simpan. Kemudian, apakah menggunakan nama minuman beralkohol? Simpan, pilih tidak ya. Intinya semua jawabannya pilih tidak. Ini apakah menggunakan nama babi dan anjing serta turunannya? Pilih tidak, simpan. Baik, sudah selesai untuk nama dan simbol ya. Klik lagi tambah. Kriteria, diklik lagi. Kemudian pilih rasa atau aroma. Apakah pelafor mengarah pada rasa olahan daging babi? Pilih tidak, simpan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Intinya pilih semuanya jawabannya tidak. Kemudian setelah rasa, bentuk, sama ya, di sini kita simpan semua. Kemudian pilih pertanyaan kedua, pilih tidak, jawabannya tidak, kemudian pilih simpan. Selanjutnya, setelah bentuk, kemasan, klik pertanyaan, jawab pertanyaan pertama, pilih tidak, simpan. Begitupun dengan yang pertanyaan kedua, tidak, simpan. Pertanyaan ketiga, pilih tidak, simpan. Kemudian, ya sudah ya, untuk produk yang dikemas ulang, ini tidak usah dijawab ya Bapak Ibu. Kenapa tidak usah dijawab? Karena ini kan bukan produk kemas ulang ya, tapi produk yang diolah langsung oleh pelaku usaha. Oke, baik, semuanya sudah terjawab. Scroll ke atas. Pastikan di generate dulu ya Bapak Ibu. Sebelum upload, kita upload dulu foto pendampingan. Jadi di sini foto pendampingannya kan banyak Bapak Ibu ya. Pilih satu saja. Jadi salah satunya yang penting ada foto pembuktian pendampingan ya. Oke, baik, sudah terupload fotonya. Sebelum klik kirim Bapak Ibu, pastikan diklik dulu cek hasil pendampingan. Kita lihat dulu hasil pendampingannya. Ini sekarang harus tercek ya. Oke, ini hasil pendampingannya. Ini sudah sesuai ya. Namanya diragukan. Air pengisi alat tidak. Ini sudah ada juga terupload foto pendampingan. Oke. Laporan foto pendampingan sudah lengkap ya. Kemudian cek laporannya. Oke. Oke, sudah. Setelah itu Bapak Ibu, klik kirim. Silakan klik kirim. Nanti setelah datanya terkirim, datanya akan hilang di proses PayPal. Nah, Bapak Ibu, karena saya belum menginput semua bahannya dan produk-produk pelaku usaha ini, maka saya tidak klik kirim dulu ya. Nanti saya akan kembalikan dulu. Jadi kalau misalkan data yang tidak lengkap bisa dikembalikan, kalau sudah lengkap dikirim. Ya, baik. Sudah selesai, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Yani atas penjelasan dan paparan yang lumayan ya Bapak Ibu. Ini mulai dari pembuatan email generator, NIB dan penginputan si halal bahkan sampai pada proses verifikasi dan validasi data pelaku usaha. Ya. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, kita tidak usah berlama-lama ya karena ini waktu juga sudah lebih dari 3 jam ya. 3 jam ya waktu yang kita gunakan. Kita langsung saja buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Jika ada yang ingin
tanyakan, ingin dikonsultasikan, silahkan Bapak Ibu. Kita buka tas dua penanya dulu ya untuk sesi pertama ini. Silakan Bapak Ibu, silakan raise hand atau langsung aktifkan mikrofonnya dan silakan bertanya. Assalamualaikum Pak, mau izin bertanya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Rizal, Pak Lepi, silakan Pak. Iya Pak, mau tanya Pak, itu untuk UMKM itu yang untuk kedai makanan, misalnya dia